pagi hari ini akan kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Boleh dipimpin berdoa. Baik, seluruhnya duduk siap. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Oke, coba dilihat dulu sekeliling kalian apakah ruangan sudah rapi dan bersih. Sudah. Oke, tandanya udah siap semua ya untuk belajar pada pagi hari ini. Iya. Oke, itu cek dulu kehadirannya dia tidak masuk hari ini. Hadir semua. Oke, sekarang hadir semua. Oke, minggu lalu kita membahas materi tentang perilaku ekonomi. Ada yang masih ingat nggak nih? Ada berapa kelompok yang saling mendukung satu sama lain dalam kegiatan ekonomi? Iya, Suci. Rumah tangga konsumsi, perusahaan produksi, pemerintah dan masyarakat paling berhitung. Iya, benar sekali. Berarti masih pada ingat semua ya materi minggu lalu. Kalau masih pada ingat, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang permintaan dan penawaran. Nah, pernah tidak kalian melihat berita kalau ada harga cabai naik atau harga minyak naik? Pernah nggak? Pernah. Oke, kalau pernah semua itu bakalan kita bahas di materi kita pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi, ada 3 submateri yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian permintaan dan penawaran. Yang kedua ada hukum permintaan dan penawaran. Yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Nah, adapun tujuan pembelajaran setelah kalian memahami dan mempelajari materi pada hari ini. Yang pertama, kalian akan memahami dan menjelaskan pengertian permintaan dan penawaran dalam arti ekonomi. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan hukum permintaan dan penawaran. Dan yang terakhir, kalian mampu mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Nah, pada hari ini kita menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan tipe good discovery, di mana menggunakan metode pembelajaran yaitu ada ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, dan presentasi kelompok. Nah, nanti juga ada penugasan diskusi yang dimana kalian akan membuat flipbook yang minggu lalu ibu sudah menyuruh kalian membawa gunting dan lem. Udah pada bawa semua? Oke, nanti kita akan membuatnya ya. Nah, di sini ibu mempunyai sedikit video, cuplikan video, silahkan disimak terlebih dahulu. Berjalan tahun harga pokok kebutuhan berlebihan terus mengalami kenaikan. Meski begitu, antusias pembeli tidak berpengaruh terhadap kenaikan harga. Pembelian bahan pokok pun tetap meningkat. Seperti harga telur ayam naik dari 30.000 menjadi 40.000 rupiah. Kenaikan ini dipicu meningkatnya pembelian konsumen yang mencapai 50% dibanding. Oke, dari video tadi informasi apa yang dapat kalian dapatkan? Saya Bu. Iya. Saya dulu ya. Iya, silakan apa dulu? Jadi menurut saya tadi videonya tuh jelasin bahwasanya harga barang itu bisa naik karena permintaan konsumen yang berubah. Iya, benar sekali. Siapa? Iya Bu, jadi di situ tuh kayak permintaannya naik juga tapi harganya juga ikut naik. Oke, benar sekali. Jadi di video tadi itu menunjukkan bahwa dinamika harga di pasar itu pastinya ditentukan oleh permintaan dan penawaran dan dipengaruhi juga oleh beberapa faktor pendukung lainnya. Nah, maka dapat didasari oleh hubungan hukum permintaan dan penawaran yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu punya sedikit request. Kalian bisa mengerjakannya bersama-sama ya. Ya Bu. Kalian pilih nomor berapa? 3. Oke. B? B. Iya, benar. Selanjutnya nomor berapa? 1. Oke, 1. A.
turun. Artinya hubungan ini konsumen cenderung akan mencari harga yang lebih murah agar bisa membeli lebih banyak, dan sebaliknya jika harganya naik maka konsumen akan mengurangi pembeliannya dan menggantikan ke barang lain sehingga dapat menyebabkan penurunan. Sampai sini paham? Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, di sini ada 4 faktor. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Artinya ketika harga naik maka permintaan turun, dan ketika harga turun maka permintaan naik. Seperti contohnya gula, misalnya harga gula ini turun maka lebih banyak orang yang akan membeli gula. Dan lalu ada pendapatan seseorang. Artinya ketika pendapatan seseorang itu semakin meningkat, semakin tinggi, maka kemampuan untuk membelinya juga semakin tinggi. Seperti contohnya misalnya gaji seseorang ini ternyata naik gitu, ada peningkatan dalam gajinya, maka seseorang itu akan lebih sering untuk membeli gaji seperti itu. Yang selanjutnya ada barang subsidi atau barang pengganti. Ketika barang subsidi ini mahal, maka barang lainnya akan meningkat. Contohnya seperti harga ayam mahal nih, maka lebih banyak konsumen yang akan beralih untuk membeli telur. Dan yang terakhir ada selera masyarakat. Ini adalah barang yang sedang tren atau disukai, maka peningkatannya akan semakin tinggi, permintaannya semakin tinggi. Contohnya sekarang lagi tren minuman matcha ya. Nah, berarti permintaan terhadap minuman matcha itu semakin meningkat. Di Jepang habis tuh matchanya. Nah, kan karena banyak permintaan, karena konsumennya banyak membeli. Sampai sini ada yang ditanyakan? Siapa yang mana? Iya, silakan ya. Jadi dari semua faktor permintaan yang paling sering membuat permintaan barang berubah itu apa ya Bu? Soalnya kadang harga sedikit, harganya naik sedikit, langsung banyak orang tidak membeli. Oke, jadi yang paling mempengaruhi dalam permintaan itu adalah harga barang itu sendiri. Karena ketika harga naik, maka kalian akan mengurangi pembelian kan, karena harganya mahal. Ketika harganya turun, kalian akan berbondong-bondong untuk membelinya karena harganya murah. Kesempatan nih harganya murah. Jadi yang sangat mempengaruhi pada permintaan itu adalah harga, karena harga itu sangat berpengaruh. Sebenarnya faktor yang lain itu tuh berpengaruh, cuman yang paling cenderung itu yaitu harga barang itu sendiri. Paham anak-anak? Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya ada hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga naik, jumlah barang yang diminta turun, dan jika harga turun, permintaan naik. Artinya antara harga dan permintaan ini memiliki hubungan yang tidak searah. Karena ketika harganya naik, maka konsumen akan mengurangi pembeliannya. Ketika harganya turun, maka konsumen akan berbondong-bondong untuk membelinya. Oke, yang selanjutnya ada penawaran. Nah, kalau tadi ada permintaan, sekarang ada penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual produsen atau pada berbagai tingkat harga. Artinya ketika harganya naik, maka produsen ini akan menambah penawarannya kepada konsumen karena dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Kalau misalnya harganya turun, maka penawarannya akan diperdikit karena dia tidak mendapatkan keuntungan yang besar. Yang untung malahan konsumen. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada harga barang. Nah, kayak yang Ibu sampaikan tadi, ketika harganya tinggi, maka produsen itu akan meningkatkan penawarannya. Seperti tadi ada kasus cabenya mahal kan, maka petani akan menjual cabai lebih banyak karena dapat bisa membuat dia mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang selanjutnya ada biaya dan teknologi produksi. Semakin biayanya lemah, maka terus selalu ada teknologi produksinya maju, maka produksinya akan lebih meningkat dan penawaran juga bisa meningkat. Yang selanjutnya ada ekspansi produk, artinya semakin tinggi atau semakin besar yang diperluas produksinya, maka peningkatannya juga yang ditawarkan semakin luas. Dan yang terakhir ada keuntungan yang diharapkan produsen. Produsen akan menawarkan kepada konsumen agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang selanjutnya ada hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan bertambah, dan jika harga turun, penawaran juga itu berkurang. Nah, ini sangat berbanding balik ya sama permintaan tadi. Kalau penawaran ini memiliki hubungan yang searah. Jadi ketika harganya naik, maka
ini membahas tentang bagaimana interaksi permintaan dari konsumen dan penawaran dari produsen menentukan harga pasar cabai merah dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kedua sisi dan implikasi keseimbangan pasar. Nah, di sini Ibu sudah memberikan linknya, kalian bisa akses untuk mempelajari ya anak-anak. Oke, sampai sini paham? Oke, kalau udah paham semua, sekarang kita ke sesi diskusi ya. Nah, pada hari ini kita diskusinya menggunakan media Flipbook, di mana kalian Ibu kasih soal studi kasus sudah terdiri dengan pertanyaan. Kalian bisa membuat contohnya seperti ini. Kalian udah booking semua kan? Oke. Nah, nanti kalian bisa menjawab pertanyaannya. Kalian buat seperti ini. Paham anak-anak? Oke, kalau paham ini dibagikan ya. Kelompoknya seperti biasa saja ya, yang kemarin kelompok 1 dengan soal studi kasusnya ini, kelompok 2 dengan soal studi kasusnya ini, dan kelompok 3. Baik Ibu. Nah, silakan dikerjakan, dibaca dulu soalnya biar kalian bisa mengerjakan. Bu mau tanya. Iya, catur. Bunyinya rapi ya, sampai Bu. Silakan didiskusikan. Waktu pengerjaannya 5 menit, jika sudah boleh dipresentasikan ke depan. Kelompok 2 udah Bu. Kelompok 2 sudah? Ya, silakan kelompok 2. Rumahnya Bu. Ya. Berdiri di mana Bu? Di sini silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini hasil kerja kelompok kami. Ini kita menjadi analisis pasar buah. Jadi yang pertama itu ada apa peristiwa yang terjadi pada harga buah saat musim panen. Harga mangga turun di sini kita ada contohnya tuh harga mangga. Harga mangga itu turun menjadi 20.000 menjadi 18.000 per kilo karena sedang berlangsung panen. Jadi harganya itu ya menurun dan buahnya melimpah. Nah, yang kedua itu ada mengapa harga buah menjadi turun saat musim panen. Terus jawabannya itu harga turun karena penawaran harga saat panen raya buah tersedia dalam jumlah banyak sehingga harga menjadi lebih murah. Nah, yang ketiga itu adalah bagaimana dampak kenaikan harga cabai terhadap permintaan masyarakat. Jawabannya itu yaitu harga yang murah membuat masyarakat membeli lebih banyak buah. Permintaan meningkat karena sesuai dengan permintaan. Betul Bu. Ya. Betul nggak Bu? Ya. Kita dulu untuk kelompok. Ya, kelompok 3. Ibu ini dong. Oh iya. Tiga gak semangat tuh Bu. Harus semangat dong, kenapa? Iya, rapi ya kelompok 2 membuatnya. Jangan mau kalah ya dari kelompok 2. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 mendapatkan kasus tentang analisis perilaku konsumen. Jadi yang pertama, apa yang terjadi terkait pendapatan masyarakat. Jadi pendapatan masyarakat meningkat misalnya saat menerima gaji tambahan, bonus akhir tahun atau kenaikan gaji. Yang kedua itu mengapa pendapatan terkait kemarin permintaan barang dan jasa. Jawabannya pendapatan itu adalah salah satu faktor permintaan. Jadi ketika pendapatan naik, maka daya beli masyarakat itu juga naik. Selanjutnya itu yang ketiga itu apa dampak kenaikan pendapatan terhadap perilaku konsumen masyarakat. Jadi itu kenaikan pendapatan membuat masyarakat membeli lebih banyak barang seperti makanan enak dan barang elektronik. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya sedikit lagi, kelompok 1 minggu depan
bahwa permintaan dan penawaran itu selalu berpengaruh terhadap harga. Karena ketika penawarannya tinggi, maka harganya akan turun. Dan ketika penawarannya naik, maka harganya akan turun. Dan ketika pendapatan seseorang itu naik, maka permintaannya akan meningkat. Nah, selesai sudah rangkaian pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa membantu Ibu menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ibu. Ya, catur. Jadi permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli pada berbagai tingkat harga tertentu dan pada waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang yang ingin dijual. Jika harga naik, permintaan turun, dan jika harga turun, harga naik, permintaan. Oke, benar sekali. Jadi pelajaran berharga apa yang kalian dapatkan pada hari ini? Ya, silakan Mariska. Bu, jadi pelajaran berharga hari ini itu adalah bahwa perubahan harga di pasar ternyata dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Dan hal ini benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Iya, benar sekali. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini, dengan kalian memahami permintaan dan penawaran, kalian dapat tahu permintaan dan penawaran adalah dua hal yang menentukan harga pasar di harga pasar tersebut. Keduanya sangat mempengaruhi dengan berbagai faktor yang telah dipelajari tadi. Nah, di sini Bu ada soal post test. Bisa kalian kerjakan terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Oke, waktu pengerjaannya 5 menit ya anak-anak. Baik, Bu. Silakan dibaca soalnya. Ini jawabnya apa, Bu? Ya, jangan nanti sampai itu dong jawabannya. Lupa ya. Udah semua. Sudah, Bu. Dimulai ya. Baik, Ibu. Oke. Bukunya satu lagi, tugas kalian di rumah. Ini tugasnya individu ya tugasnya. Nah, tugasnya kalian mencari kasus nyata yang berkaitan dengan perubahan harga. Boleh di pasar, boleh di supermarket atau dimanapun. Nanti kalian kaitkan dengan materi kita hari ini, yaitu permintaan dan penawaran. Sampai sini paham anak-anak? Oke, dan untuk minggu depan kita akan mempelajari materi tentang elastisitas. Silakan dibaca-baca ya bukunya. Baik. Oke, Ibu apresiasi semangat dan kerjasama kalian pada hari ini. Anak-anak, dengan kalian memahami konsep permintaan dan penawaran, kalian bisa melihat bahwa perubahan harga di pasar tidak selalu tidak terjadi begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh perilaku konsumen dan produsen. Kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Kepada ketua kelas boleh dipimpin berdoa. Baik, seluruhnya duduk siap. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Bisalah. Assalamualaikum.